Halo Tribuners, salam jumpa di Tribuners. Sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja kita ke berita pertama. Banyak ASN tolak ikut vaksin. Tito ancam tahan tunjangan kinerja. Rendahnya capaian vaksinasi di Maluku salah satunya disebabkan oleh kurangnya antusias aparatur sipil negara atau ASN mengikuti vaksinasi. Kurangnya antusias para ASN tersebut terjadi di sejumlah kabupaten kota di Maluku. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian memberikan trik khusus kepada para kepala daerah. Menurutnya, beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan kebijakan itu dan cukup berhasil. Namun dia menjelaskan yang ditahan bukanlah gaji karena merupakan hak dari pekerja, melainkan tunjangan kinerja adalah hak dari pemimpin perusahaan. Dengan kebijakan seperti itu akan membantu percepatan vaksinasi COVID-19 di Maluku. Sejumlah kepala daerah sebenarnya sudah memperingatkan para ASN dengan ancaman sanksi. Tetapi kurangnya perhatian pemerintah pusat terkait hal itu membuat ASN banyak yang mengindahkan ancaman tersebut. Kedatangan Mendagri Tito Karnavian H-1 menjelang perayaan Hari Natal 2021 guna memastikan percepatan vaksinasi Maluku berjalan sesuai rencana. Hasil rapat koordinasi bersama Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon, dan Kepala Daerah Semaluku berakhir dengan sejumlah kesepakatan. Segera itu, kita ada yang mau tanya silakan. Ya. Paling tidak menurut kolaborasinya. Yang kedua mengenai masalah ASN tadi, upayakan cara upaya soft ya. Kalau cara soft tidak bisa, ada beberapa daerah lain yang menurut saya bagus, yaitu mereka menunda pembayaran tunjangan kinerja, bukan gaji. Kalau gaji hak. Kalau tunjangan kinerja itulah haknya daripada atasan, bukan haknya ASN. Salah. Atasan melihat bahwa kinerjanya baik, maka tunjangannya dikasih penuh. Kalau dia nggak masuk segala macam, tunjangannya dipotong bisa. Dia tidak melaksanakan perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan bila perlu tunjangan kinerjanya. Kalau sudah divaksinasi, baru tunjangan kinerjanya diberikan. H-1 Natal, server aplikasi Peduli Lindungi diriset, puluhan penumpang Bandara Patimura panik. Server aplikasi protokol kesehatan Peduli Lindungi Jumat 24 Desember 2021 pagi mengalami gangguan teknis. Gangguan ini berlangsung sekitar 2 jam, mulai pukul 7.20 hingga 9 waktu Indonesia Timur. Kepanikan puluhan penumpang di konter validasi Biro Kesehatan dan Karantina Pelabuhan. Antrian penumpang menumpuk di depan konter validasi. Gangguan terjadi di fitur pengecekan vaksin dan COVID-19 test result di smartphone penumpang. Dari pantauan tribunambon.com, puluhan penumpang dari 4 maskapai nasional, Garuda, Lion, Citylink, Wings Air, di terminal keberangkatan Bandara Internasional Patimura Ambon, sempat bernegosiasi dengan petugas KKP. Beberapa penumpang terpaksa memilih tes antigen ulang di 2 konter klinik vaksin, Klinik Bakti Rahayu dan Klinik Medisal di sisi timur parkiran bandara. Petugas jaga konter menyebut gangguan ini bersamaan pengetatan protokol kesehatan di bandara, H-1 perayaan Natal 2021. Penumpang mengeluh dan protes coba ditenangkan oleh petugas dari otoritas bandara, Angkasa Pura dan Aviation Security dari TNI AU. Tidak sampai di situ, para penumpang mengaku kalah satu. Rekan kerjanya juga belum bisa check-in karena surat keterangan dokter soal vaksin tidak bisa digunakan. Itu ada peraturan baru berlaku tanggal 24 sekarang ini. Terus sekarang ini harus masuk ke Peduli Lindungi. Padahal kan kita udah vaksin dari kemarin. Kemarin ya. Waktu kemarin itu kan masuk otomatis ke Peduli Lindungi. Ya. Tapi pada hari ini kita check-in
secara otomatis di-reset. Oh, di reset. Aplikasinya di-reset sehingga nggak muncul, harus bawa fisiknya. Sementara kita logikanya kita dari Jakarta dinas ke sini, Iya. masa nggak bisa balik ke Jakarta karena masalah kayak begini kan, kecuali kalau misalnya orang dari asli sini yang mau ke luar kota ya mungkin berlaku lah aturan ini gitu. Oh gitu Pak. Terima kasih banyak loh nanti gitu. Iya. Oh, lanjut aja dulu orang sudah mau. Jelang Natal di Ambon, pusat perbelanjaan mulai ramai pengunjung. Namanya seperti ini ya. Jelang perayaan Natal di Kota Ambon, pusat perbelanjaan mulai ramai pengunjung. Pantauan tribunambon.com hari ini Kamis 23 Desember 2021. Maluku City Mall Ambon dipadati warga yang ingin berbelanja kebutuhan. Banyak warga memadati tenan untuk mencari pakaian menyambut hari Natal. Lapak maupun tenan di sana juga menyediakan promo yang mengundang antusias pengunjung. Silih berganti pengunjung datang pada tenan yang terletak di lantai sepanjang mall. Nah, ini lebih ramai lagi nih. Jadi buat tribuners yang ingin berbelanja, banyak yang diskon ini. Ada harga 150, ada yang harganya. Tidak hanya warga Ambon saja, banyak masyarakat dari luar kota juga berkunjung ke sana. Tak jarang pengunjung yang datang juga membawa pasangan hingga keluarga untuk berbelanja pada hari libur Natal kali ini. Bukan hanya tenan pakaian yang diserbu warga, tempat makan dan wahana bermain anak pun ramai. Diketahui MCM dibuka mulai pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Timur setiap harinya. Jelang Natal, lapak penjual air Sageru marak di Batu Meja Ambon. Pohon aren yang diolah menjadi air Sageru merupakan salah satu bahan dasar pembuatan kue bagi masyarakat di Maluku. 2 hari menjelang Natal ini, air Sageru mulai marak di Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com, sejumlah lapak penjual air Sageru mulai terlihat di Jalan Batu Meja, Kota Ambon. Para penjual mulai menjajaki jualannya dari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga 18 waktu Indonesia Timur. Penjual Sageru, Dika Watimena, menyatakan berjualan Sageru sudah dilakoninya selama 5 tahun terakhir, di mana penjualannya hanya dilakukan selama Natal dan Tahun Baru. Watimena menyatakan Sageru yang ditawarkan di sini mempunyai berbagai macam rasa seperti manis, asam, dan pahit. Menurutnya dari penjualan air Sageru ini setiap harinya bisa meraup keuntungan sebesar Rp60.000 hingga Rp100.000 per harinya. Ibu kalau Sageru ini bisa pakai buat apa itu? Buat makanan pun. Makan kue. Iya, buat juga ya. Boleh. Minum juga bisa. Mabuk katanya ibu kalau minum. Ini manis ke pahit ibu? Manis sekali. Manis pahit. Satu botolnya berapa ibu? Yang gede ini satu botol 38.000. Kecilnya 2 botol setengah. Kalau yang ini 5 botol. Kediaman Wagub Orno disulap jadi spot foto warga bernuansa Natal. Rumah dinas Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, disulap menjadi spot foto bernuansa Natal bagi warga Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com, Kamis 23 Desember 2021 malam, saat hendak masuk ke halaman rumah warga sudah disambut dengan ucapan Merry Christmas. Di halaman depan rumah disediakan pohon Natal berukuran besar
yang dihiasi lampu kedap-kedip semakin memperkental suasana Natal. Puluhan warga terus berdatangan untuk mengabadikan momen Natal di kediaman Wagub bersama pasangan maupun keluarga. Misi Likumahua, salah seorang warga mengaku, hiasan pohon Natal di rumah Barnabas Orno itu sangat bagus dan menarik. Bukan hanya di halaman depan, orang nomor 2 di Maluku itu juga memperbolehkan warga memasuki dalam rumahnya. Pada pintu masuk bagian dalam, warga disuguhkan dengan belasan pohon Natal berukuran kecil, juga boneka-boneka tupai di bagian tengah. Sedangkan pada bagian dalam rumah ada juga pohon Natal didominasi warna merah serta hiasan-hiasan dinding. Warga Ambon diperbolehkan untuk bersuah foto hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Menurut penjaga rumah Ronald, rumah Wagub akan dibuka untuk umum hingga Natal selesai nanti. Namun untuk waktu tepatnya dia belum bisa menginformasikan hal tersebut. Siap. Sekarang udah ya. Pendapat saya sih mungkin bagus tuh. Nah, pohon Natalnya bagus, terus dekorasinya tuh bagus sih banget. Karena beta juga baru datang ke sini hari ini. Jadi pas beta lihat kayak paling menarik, makanya beta stop untuk foto dan lebih kreatif sih emang. Senang juga ya ada begini ya? Senang banget karena tahun kemarin juga kan dibuat kayak gini juga. Dan sekarang juga dibuat kayak gini, jadi lebih menarik perhatian masyarakat Ambon mungkin untuk datang foto di sini. Selain di sini kan ada yang sebelah sana. Makin bagus, pokoknya keren. Dari kota Ambon kita ke Pulau Buru. Warganet keluhkan layanan RSUD Namlea Pulau Buru. Direktur Helmi no comment. Seorang warga mengeluhkan layanan Rumah Sakit Umum Daerah Namlea, Kabupaten Buru yang dinilai jauh dari memadai. Pasalnya tidak ada dokter yang bertugas di unit gawat darurat atau UGD sebagai stasiun pertolongan pertama. Keluhan itu diutarakan akun Facebook Hudaibah Nona Hukul, Jumat 24 Desember 2021. Selain dokter, Hukul juga mengeluhkan layanan tenaga kesehatan yang dianggap tidak beretika. Dia pun mengimbau pengguna Facebook untuk tidak membawa pasien ke RSUD. Dia bahkan menyebut RSUD seperti rumah hantu. Dengan kondisi yang ditemui itu, dia meminta wakil rakyat untuk turun tangan. Serupa dengan itu, akun Facebook Turgut meminta menuliskan Direktur RSUD Namlea menegur petugasnya. Direktur RSUD Namlea, Dr. Helmi Koharjaya, saat dikonfirmasi tribunambon.com Jumat pagi, juga belum memberikan keterangan apapun. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Desember 2021. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Maresta Besi mengucapkan selamat merayakan ibadah Natal 2021. Amato! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!